Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ferdiansyah. Saya guru di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara membuat buku untuk diterbitkan bagi kalian semua, teman-teman, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang tertarik menerbitkan buku baik fiktif maupun non-fiktif. Di sini akan saya sampaikan 10 tips bagaimana cara membuat buku untuk dapat diterbitkan. Baiklah, untuk yang pertama di sini adalah tentukan tema dan target pembaca. Sebelum memulai, tentukan tema buku dan siapa target pembacanya. Ini sangat penting karena untuk melanjutkan penulisan ke depannya supaya konsisten, supaya tidak mentok di tengah jalan. Jadi kita harus tentukan tema dan target pembacanya seperti apa. Dan hal ini juga akan membantu dalam menentukan isi dan gaya penulisan yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan dan susun materi. Berikutnya, kalian bisa mengumpulkan semua materi yang diperlukan untuk buku kalian. Ini bisa berupa tulisan, foto, atau ilustrasi. Setelah itu, susun materi tersebut secara logis dan sistematis. Ini berlaku juga untuk buku non-fiktif. Nah, berikutnya yang ketiga adalah lakukan penelitian. Tidak hanya buku-buku yang diadopsi dari penelitian, misalnya penelitian tindakan kelas atau dari praktik baik, tetapi juga buku-buku yang sifatnya adalah fiktif juga kita dapat melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi untuk memastikan isi buku kita akurat dan informatif, lakukan penelitian yang mendalam terkait dengan tema buku kita. Kalau untuk buku yang fiktif, kita dapat melakukan penelitian berdasarkan dengan tema pada buku kita ini. Berikutnya yang keempat yaitu jadwalkan waktu menulis. Tentukan jadwal menulis yang konsisten. Komitmen terhadap waktu penulisan sangat penting untuk menyelesaikan sebuah buku. Jadi supaya kita konsisten, komit terhadap apa yang kita rencanakan, kalau bisa kita bisa buat penjadwalan, misalnya dalam 1 minggu berapa hari jatah atau alokasi waktu untuk menulis. Kemudian berikutnya yang kelima adalah tulis dengan jelas dan menarik. Gunakan bahasa yang jelas dan menarik untuk menulis buku. Pastikan buku tersebut mudah dipahami dan tentunya mudah pula dicerna oleh target pembaca kita. Berikutnya yang keenam adalah tulis draft pertama. Draft pertama itu adalah keseluruhan rangkaian yang sudah kita tulis. Kita tidak perlu repot-repot memikirkan apakah tulisan kita ini bakal tidak perlu khawatir salah atau tidak dan lain sebagainya. Yang penting beberapa tahap sebelumnya tadi sudah kita terapkan. Yang penting seperti itu. Nah, untuk draft pertama ini wajib pokoknya kita tuliskan tanpa ada proses editing di dalamnya. Ada beberapa poin di langkah yang keenam ini. Yang pertama adalah fokus pada alur dan ide. Artinya tulislah semua ide secara menyeluruh. Jangan khawatir tentang kesalahan kecil atau detail yang belum sempurna. Yang kedua, jangan terlalu kritikal. Artinya hindari mengedit setiap kalimat saat menulis draft pertama. Hal ini bisa menghambat aliran ide dan membuat proses penulisan lebih lambat. Yang ketiga, tetapkan target menulis. Tentukan target harian atau mingguan untuk jumlah kata atau halaman yang ingin kita capai. Dan yang keempat adalah izinkan kesalahan. Maksudnya adalah pahami bahwa draft pertama tidak akan sempurna. Kesalahan dan kekurangan adalah bagian dari proses penulisan yang akan diperbaiki nanti. Kemudian untuk langkah yang ketujuh adalah revisi dan koreksi. Jadi setelah draft pertama sudah kita buat, berikutnya adalah kita melakukan revisi. Setelah selesai menulis, lakukan revisi dan koreksi secara menyeluruh. Kita bisa meminta bantuan orang lain untuk membaca dan memberikan masukan terhadap tulisan kita. Biasanya kalau sudah sampai ke penerbit, biasanya ini ada tim atau ada orang khusus yang ditugaskan untuk melakukan editing daripada tulisan kita. Kemudian yang ke-8
Yang kedelapan adalah desain sampul yang menarik. Setelah tulisan kita sampai ke penerbit, penerbit di sini bekerja sama dengan desain grafis, baik yang berkaitan dengan cover ataupun layout. Sampul buku yang menarik dapat meningkatkan minat baca. Pastikan desain sampul mencerminkan isi buku dan menarik bagi target pembaca Anda. Kemudian yang kesembilan adalah pilih penerbit yang tepat. Lakukan riset untuk menemukan penerbit yang sesuai dengan tema buku kita. Pastikan penerbit tersebut memiliki reputasi yang baik dan dapat mendukung penerbitan buku kita. Artinya kadang-kadang di beberapa penerbit tertentu ini punya segmen tertentu, apakah segmen untuk remaja, dewasa, atau segmen yang berkaitan dengan genre, horor, kemudian cerita cinta dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah ikuti prosedur penerbitan, karena setiap penerbit mempunyai prosedur penulisan yang berbeda-beda. Pastikan kita mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh penerbit, mulai dari pengumpulan naskah, proses kurasi, dan revisi hingga tahap penerbitan. Nah, itu tadi 10 tips cara membuat buku supaya dapat diterbitkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan coba berikan tips berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.